Angelina Sondah sepanjang hari Senin tidak terlihat keluar rumah. Mantan putri Indonesia ini belum berkomentar setelah penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus Wisma Atlet. Hanya mobil logistik, kursi dan meja tahlilan 1 tahun almarhum suami Angelina, Ajima Said, yang terlihat keluar masuk dari rumah Angelina Sondah dibawa sejumlah orang. Sebelumnya, Angie bersama 3 anaknya berziarah ke makam almarhum Ajima Said Minggu pagi. Ini merupakan kali pertama Angie tampil di depan umum setelah ditetapkan statusnya sebagai tersangka. Angie juga enggan berkomentar apapun saat ditemui wartawan. Sementara dalam acara tahlilan Minggu malam, Angie tetap tutup mulut. Acara digelar secara tertutup karena hanya kerabat dan rekan dekat yang diperbolehkan hadir. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Lagi kan kalau dulu kan kita hanya sekedar menyalahgunakan kewenangan. Sebentar Mbak Yanti, ditahan dulu nih, kita sudah mulai nih di Makam Indonesia. Ya, ini kita sudah langsung aja loh menyambar-nyambar aja. Itu gimana sih caranya tuh modus penggelapan segala macam. Tapi sebelum ke Mbak Yanti ataupun juga ulasan dari Mbak Yanti, saya ke Mas Tama terlebih dahulu. Karena kan yang mengeluarkan kan ICW nih begitu. Jadi sepanjang 2011 ini ICW melihat modus penggelapan ini cukup signifikan angkanya ya. Oke, meningkat dari tahun 2010. Iya, meningkat. Jadi memang kalau bicara soal modus, sebenarnya tidak ditemukan banyak modus-modus yang baru ya, modus-modus yang kita anggap lebih canggih dalam korupsi. Artinya masih cara-cara yang konvensional. Misalnya yang paling sederhana kalau kita bicara penggelapan soal dana APBD, pada umumnya APBD. APBD ya? Iya, dana APBD ini artinya ini terjadi di daerah-daerah nih, tingkat 1, tingkat 2 lah. Betul. Ya? Nah, karena bicara soal wilayah juga, tren kita memang angka korupsi di daerah sangat mengkhawatirkan sekarang. Jadi kalau kita lihat tren itu Pemkab dengan pemerintahan kota itu menjadi leading sektor, leading wilayah dalam kasus korupsi. Jadi memang korupsi itu banyak sekali sekarang di daerah. Paling umum modusnya penggelapan. Nah, modus penggelapan ini pada biasanya terjadi di daerah yang sumber daya alamnya sedikit. Jadi mereka hanya main soal APBD. Tapi kalau dia punya sumber daya alam yang luar biasa, biasanya modus soal investasi. Terpecah lah ya, misalkan kalau masuk ke wilayah Kalimantan, kebanyakan soal illegal logging. Mereka tidak akan main-main dengan APBD. Misalnya masuk ke wilayah APBD untuk rakyat. Betul. Masuk ke wilayah Papua misalnya, itu akan bicara soal potensi-potensi pendapatan daerah, sektor penerimaan. Kalau yang kering-kering itu ICW juga mengetahui nggak sih daerah-daerah mana gitu misalnya? Ya, kelihatan kan, misalkan tempat-tempat yang misalnya nggak ada sumber daya alam besar itu kan kelihatan Indonesia. Misalkan daerah kemana datang kemana gitu ya. Bisa nggak di-mention apa daerah apa gitu? Ya misalkan kalau di daerah Jawa Barat misalnya kan, masuk di Jawa Barat misalnya kan, atau Jawa Barat lah. Jawa Barat misalkan daerah masuk ke kabupaten di Cianjur misalnya, daerah-daerah mana lagi? Yang sering lah bisa dikatakan. Ya, itu kita katakan bukan dalam rekening, tapi mereka tidak punya sumber pendapatan yang dari sumber daya alam. Gitu ya, sumbernya dari APBD itu. Jadi kue bagi-bagi dong. Nah, pada prinsipnya seperti itu modelnya. Oke, Mbak Yanti melihat dari yang ditemukan oleh ICW ini memang sudah apa ya, praktek yang turun temurun dan juga mungkin berjamaah begitu. Kalau tadi kita sempat membahas hal ini. Kalau sebetulnya korupsi dengan cara penggelapan itu sangat konvensional dan itu sebetulnya bukan masalah canggihnya atau bagusnya orang itu ya melakukan korupsi, tetapi itu malah berasal dari pengawasannya. Kenapa uang itu dalam penguasaannya? Kalau tadi konteksnya penggelapan itu kan uang dalam penguasaannya yang harusnya misalnya dia masuk rekening, itu kan permasalahannya dimasukkan ke rekening pribadi, harusnya tidak boleh. Dana negara dimasukkan ke rekening. Iya, dimasukkan dulu, diendapkan di satu rekening itu digunakan untuk keperluan pribadi di luar keperluan program itu kan. Itu sebetulnya sangat mudah sekali, dan itu tadinya nggak masuk akal saya bisa terjadi. Artinya gini, modus kejahatannya itu tidak meningkat, tetapi pengawasannya yang semakin ini pasti dia main dengan atasannya, itu udah pasti. Oh, jadi modus ini terus berkembang hingga kepada mereka yang mengawas pun juga diajak untuk. Tanpa itu tidak mungkin. Jadi dia tidak korupsi sendiri kan, berarti kan dia misalnya bendaharanya menyimpan uang gitu kan, itu pasti. Itu dengan sendirinya pasti sudah ada kong kali kong lah bahwa disimpan dulu dan akhirnya dia pergi kemana-mana. Tapi yang paling menarik sebetulnya kan gini Pak, yang perlu diwaspadai, tidak terlalu canggih juga, tetapi modus ini yang seperti Nasarudin ini ya, ini agak semakin rendah lah ya. Karena apa? Kan ini main anggaran juga. Jadi dulu itu kan biasanya pejabat yang punya kewenangan atas anggaran itu memberikan sinyalnya, kemudian
memberikan satu restunya lah sehingga tender itu diberikan. Perusahaannya perusahaan lain. Nah kalau ini kan enggak, mulai dari perusahaannya juga punya orang DPR pada akhirnya ya, kemudian bermainnya di situ, kembalinya ke perusahaan itu lagi. Jadi di kasus ini, kasus Nasaruddin dan lain-lain di anggaran DPR terutama, itu menurut saya yang sangat menyakitkan hati rakyat. Karena dari awal seharusnya kan sudah tahu ya, seharusnya karena kan sudah anggota DPR yang memiliki mereka yang mengatur sendiri. Sebetulnya yang korupsi berarti kan anggota DPR itu sendiri, dan dia menciptakan perusahaan. Apa yang membuat ini sampai tidak terbidik atau tidak diketahui atau tidak tuntas, ini apa? Kekuatan juga ada di situ atau? Itu sudah saya katakan, itu kan sangat mudah sekali. Ini adalah permasalahan penegak hukumnya juga koruptif, berarti kan bahwa dia tidak mau mengungkap, dia mungkin agak ragu-ragu atau mungkin ada deal tertentu, saya tidak tahu, tetapi tidak masuk akal kalau tidak. Saya ke Mas Tama lagi nih, tadi Mbak Yanti mengatakan nih, jangan-jangan penegak hukum juga sudah, makanya tadi kan saya bilang kan dari awal ini sudah berjamaah semua nih aparat di daerahnya. Ada nggak contoh yang real mungkin Mas Tama bisa share ke kita di Apa Kabar Indonesia nih? Artinya kalau bisa merilis kemarin hari Minggu itu, tentunya kan ada juga data-data yang kuat dari daerah-daerah. Ada nggak? Kita bisa share di pagi ini mungkin? Iya, kalau untuk kasus yang terjadi di daerah, ini kan kelihatan nih. Peringkat pertama itu dilihat pegawai Pemda. Jadi kebanyakan modus ini sebenarnya sejalan dengan temuan BPK soal rekening genap PNS. PPTK maksud saya. Nah ini memang terjadi karena sekarang yang paling banyak menjadi tersangka sepanjang tahun 2011 ada mereka pejabat sekelas tadi, Kabak Keuangan, Biro, Sekretaris, Bendahara. Itu caranya seperti tadi Mbak Yanti bilang. Ya, uang negara dimasukkan ke rekening. Polanya seperti itu sebenarnya. Itu tren yang sekarang menjadi menjadi tren di 2011. Terlacak nggak sih Mas Tama kira-kira alasannya apa memasukkan uang negara ke rekening pribadi? Ya, sebenarnya kan begini. Ini kan sebenarnya pola-pola yang untuk mengamankan gitu ya. Kan sekarang tidak meminimalisir resiko. Artinya kalaupun nanti akan terbongkar, itu yang menjadi tersangka hanya pejabat di level bawah. Seharusnya menengah ke bawah. Padahal ini kan tidak mungkin berdiri sendiri. Ya, artinya mengetahui kan? Betul. Artinya pola korupsi hari ini, misalkan kalau kita bicara soal PNS atau pegawai Pemda gitu ya, tidak mungkin mereka inisiatif sendiri. Karena tipologinya kan mereka nunggu perintah. Nah ini yang sebenarnya juga kita temukan di daerah-daerah. Baik. Kita mengundang juga, mungkin kita buka telepon ya kepada pemirsa, kali aja nih pemirsa di daerah, ada juga yang mengetahui tapi tidak berani mungkin untuk melaporkan atau apa gitu. Ayo bergabung sama kami di Apa Kabar Indonesia untuk menghubungi nomor telepon yang ada di layar kaca. Kami jeda dulu ya Mbak Yanti ya. Kita kembali saat lagi di Apa Kabar Indonesia. Mas, kurang energi. Waduh, aku kurang jeger kok mandi. Nih, bikin sing